bahwa perjanjian dagang tahun lalu sudah banyak ditandatangani dan sekarang proses untuk ratifikasi. Jadi kita ingin mempercepat, kita terus komunikasi dengan mitra dagang kita sehingga implementasi perjanjian dagang segera dilakukan. Dan yang kedua, kita terus mendorong UMKM kita untuk bisa masuk ke pasar global melalui business matching yang terus kita lakukan dengan perwakilan yang ada di luar negeri. Dan hari ini kita menyaksikan ya penandatanganan antara pelaku usaha Indonesia dan Filipina dengan sistem barter. Jadi kita impor abaka. Abaka itu serat abaka yang pohonnya kayak pohon pisang ya. Ya, serat abaka ini untuk bahan baku tekstil. Ya, kita impor abaka, kemudian diolah dari perusahaan anggota AGTI, ya, Asosiasi Garment dan Tekstil Indonesia, diolah menjadi produk tekstil dan nanti produk tekstilnya diekspor ke Filipina. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita impor iron ore. Ya, kita impor iron ore untuk bahan baku baja. Nah, setelah itu, setelah diproses dari grup Krakatau Steel, Pak, ya. Kemudian bajanya kita ekspor ke Filipina. Ini sistem barter, jadi kita tidak menggunakan mata uang dolar. Karena nanti masing-masing negara mempunyai agen yang memfasilitasi. Nah, untuk yang MOU ini kebetulan agen kita PT Trade Barter Indonesia, Pak. PT TBI, Trade Barter Indonesia, yang memfasilitasi untuk kesepakatan hari ini. Dan setelah ini terus dilakukan business matching untuk komoditas yang lain. Jadi kita tidak hanya produk yang saya sampaikan tadi, tapi produk yang lain kita lakukan business matching dan mudah-mudahan nanti bisa diteruskan di Trade Expo pada tanggal 14 Oktober sampai 18 Oktober di ISBSD. Tadi kami sepakat mudah-mudahan nanti di BSD, karena kan semakin banyak ya di T nanti semakin banyak komoditas yang bisa dilakukan dengan sistem bartering. Saya ingin menyampaikan hal yang lain ya, nanti ada beberapa yang ingin sampaikan kepada teman-teman, tapi kita selesaikan dulu yang ABBE. Saya minta Pak Sosa, Mr. Hari. Mr. Hari, ya. Ya. Pak Sosa, Mr. Sosa, Mr. Hari. Oke, Pak. Ya, regarding this. Yeah, I'm Engineer Harley Luis Leaño from Philippines. We are promoting this bartering for us to be able to correct also our import-export trade balance. And we do the bartering so that it would be easier for us to do the exchanges of products like abaka, tobacco, and mineral ores coming from coming from the Philippines, and the other one is steel products from Krakatau Steel and other companies, like for example the Association of Garment and Textile Industry in Indonesia. Thank you. Susah. Yeah, good afternoon to everyone. I'm Dar Sosa from Indonesian Philippine Business Association. The association, a new association, was actually created for to create a strategic initiative to strengthen the ties between the Philippines and Indonesia, and then eventually we would like to create many success story between the two countries. One of the initiatives that we're doing now, and I think it's forward thinking and very good for both economies, the barter trading. Barter trading is an old system that we have on which both countries has enjoyed it at the past, but we are seeing a good business potential of this. This is going to be a very good business model than on which we start with abaka and maybe with tobacco. But we are also looking forward like a high value, high technology product in the future. We're talking about aerospace that maybe both countries can, take the opportunities to both develop
and looking at the forecast with Indonesia, especially in aviation, they're looking at like for the next 5 to 10 years, it's going to be a fourth largest market for the aviation sector in the whole world. And then, thank you. We still have another topic. You can stay. Baik, teman-teman, Pak, kita punya topik yang lain, tapi boleh stay di sini ya. Jadi mumpung ketemu teman-teman, kami juga ingin update topik yang baru, yaitu pertama mengenai tarif dengan Amerika ya, karena saya lihat banyak di media juga sudah menulis. Jadi seperti teman-teman ketahui bahwa resiprokal tarif Amerika kan dibatalkan oleh Mahkamah Agung ya. Kemudian pemerintah Amerika menetapkan tarif 10% untuk semua negara yang akan 10% untuk semua negara selama 150 hari ya. Artinya nanti pada tanggal 24 ya. Tanggal 24 Juli 2006 akan berakhir. Jadi tarif yang ditentukan oleh pemerintah Amerika 10% tadi menggantikan resiprokal itu berakhir pada tanggal 24 Juli 2026. Nah, kemudian bagaimana setelah 24 Juli, apakah ada kebijakan baru dari Amerika? Kan mestinya itu selesai kan ya, karena sudah habis. Nah, ternyata Amerika melalui USTR membuat kebijakan baru di mana pada tanggal 11 Maret 2026 melakukan inisiasi investigasi Section 301, itu sesuai dengan Undang-Undang Perdagangan Amerika tahun 1974 berkaitan dengan forced labor dan akses produk capacity ya, excess capacity manufaktur ya. Nah, sekarang pada tanggal 2 Juni 2024 USTR telah menerbitkan hasil awal investigasi terkait dengan forced labor, di mana diusulkan penetapan biaya masuk atau tarifnya 10% dan 12,5%. Jadi ada 60 ekonomi atau negara yang dilakukan investigasi. Indonesia termasuk yang mendapatkan atau diusulkan tarif 10%. Jadi dari 65 negara itu 15 mendapatkan tarif 10% dan 45 12,5%. Indonesia masuk ke dalam kelompok 15 negara tersebut. Kenapa? Karena terkait dengan forced labor, Indonesia sudah memiliki kerangka hukum, dan yang kedua Indonesia sudah memiliki ART ya. Jadi itu masih usulan dari Amerika yang nanti sifatnya masih dinamis, dan pemerintah Indonesia terus melakukan pendekatan dengan Amerika untuk mendapatkan tentunya tarif yang lebih baik ya. Jadi nanti kalau tanggal 24 Juli berarti akan ada tarif baru menggantikan tarif yang tadi berlaku selama 150 hari. Topik yang berikutnya ya sekalian ya, mengenai PMSE ya, kita sudah mengeluarkan PMSE atau e-commerce, perdagangan melalui sistem elektronik atau e-commerce, sudah diterbitkan Permendak nomor 19 tahun 2026 ya. Ini Permendak perubahan. Saya sampaikan ke teman-teman bahwa dalam ekosistem e-commerce itu kita petakan menjadi 3, yaitu produk, termasuk di situ sellernya ya, karena dia yang memiliki produk. Yang kedua adalah pedagang adalah platformnya e-commerce tersebut, dan yang ketiga adalah konsumen. Bagaimana kita memastikan ketiganya itu berjalan dengan baik, ekosistem e-commerce berjalan dengan